Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, siswa-siswi jurusan TJKT seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yana Cahyana Eskom. Saya adalah seorang pendidik di Satuan Pendidikan SMK Negeri 8 Garut. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah materi atau sebuah topik tentang sistem keamanan jaringan. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah sebagai berikut. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, ayo kita simak pemaparan materi sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwidat. Saya Yang Sofian. Kami siswa SMK Negeri 8 Garut. Baik teman-teman, yang pertama kita bahas tentang konsep dasar keamanan jaringan. Apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi data dan sistem komputer dari ancaman seperti peretasan, malware, dan akses tidak sah. Sekarang kita cari tahu yuk, apa itu malware? Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri data, atau mengganggu sistem komputer. Malware dapat masuk melalui email mencurigakan, tautan tidak aman, atau aplikasi palsu. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pemaparan materi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, coba seberapa seringkah kalian menggunakan komputer? Apakah kalian punya data penting pada komputer kalian? Atau takut tidak kalian kehilangan data dan privasi kalian disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Nah, bagaimana cara kita menanggulangi itu? Dengan mengatur firewall Windows agar port yang kita akses bisa dibatasi sehingga komputer lebih aman dari serangan. Baik adik-adik, hari ini kita akan coba mempraktikkan terkait dengan sistem keamanan jaringan yang sudah dijelaskan sama teman kalian sebelumnya. Nah, hari ini saya menghadirkan seorang murid di binaan saya untuk memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk memproteksi jaringan ya, tentunya dengan menggunakan sistem operasi Windows. Boleh memperkenalkan diri dulu? Baik Pak, perkenalkan nama saya Dapayuda Alfajri dari SMK Negeri 8 Garut, jurusan TJKT. Hari ini kita akan belajar apa Pak? Nah, seperti yang Bapak tadi bilang, ya, tugas kamu adalah untuk mengkonfigurasi firewall di Windows Defender tentunya dengan menggunakan dua rule ya. Yang pertama itu ada inbound rule dan yang kedua ada outbound rule. Dah, paham ya? Nah, bisa dibantu Pak? Mungkin? Siap. Ya. Silakan. Baik teman-teman, marilah kita mulai praktik cara konfigurasi firewall di Windows. Pertama, kalian harus ke menu desktop terlebih dahulu. Nah, pada menu desktop ini kalian bisa klik Start. Lalu di sini ada Search. Kalian bisa gunakan ini atau bisa langsung juga ketik firewall. Nah, di sini akan muncul Firewall and Network Protection. Kalian bisa klik kanan atau kalian bisa klik kiri atau klik enter. Pada menu Firewall and Network Protection ini terdapat domain network, private network, public network. Nah, diusahakan ketiga ini untuk nyala agar konfigurasi kita berjalan dengan yang kita inginkan. Kita scroll ke bawah, terdapat Advanced Setting. Kita klik kiri. Nah, akan terbuka menu Defender Firewall with Advanced Security.
Nah, pada menu ini kita lihat ke sebelah kiri terdapat inbound rules dan outbound rules. Nah, inbound rules ini ialah untuk mengizinkan aplikasi atau website agar kita dapat mengaksesnya. Nah, untuk outbound rules ialah untuk memblokir aplikasi atau port atau website yang ingin kita blokir. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana membuat peraturan baru atau rules baru di inbound rules. Nah, kita klik inbound rules. Apabila sudah, ke sebelah kanan ada menu action dan ada beberapa option, ada new rule. Nah, karena kita akan membuat peraturan baru, kita klik new rule. Nah, apabila sudah terbuka seperti ini, maka kita ada disuguhkan beberapa pilihan. Ada program untuk mengallow program tersebut dan ada port untuk mengallow website tersebut. Nah, karena kita akan membuat untuk web server atau RDP, maka kita pilih port. Kita klik next. Nah, di sini ada TCP dan UDP. Kita pilih UDP saja. Lalu spesifik local port ialah port yang akan kita allow. Nah, untuk contoh ada dua contoh. Yang pertama port 80 itu untuk web server dan 3389 untuk RDP. Di sini kita akan gunakan 80 karena kita akan menggunakan untuk web server. Kita klik next. Nah, di sini ada beberapa option lagi. Ada allow the connection, allow the connection if it's secure, atau block the connection. Karena kita akan mengizinkan si web tersebut agar bisa diakses, maka kita allow the connection. Lalu kita klik next. Di sini ada beberapa pilihan lagi. Yang pertama domain, private, public. Diusahakan semuanya dicentang untuk mengallow si website tersebut. Kita klik next. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat nama. Karena ini latihan, maka kita beri nama latihan 80. Nah, untuk deskripsi ini opsional, bisa diisi atau tidak. Kita klik finish. Nah, di menu yang tadi yang Defender Firewall with Advanced Security akan terdapat rules baru, yaitu yang kita sudah buat tadi latihan 80. Nah, setelah ada ini kalian bisa membuka CMD dengan cara klik start. Nah, di start ini kalian ketik CMD atau command prompt. Nah, di sini ada command prompt. Kalian bisa enter atau klik kiri. Nah, pada bagian command prompt ini kalian bisa ketik net start /an. Lalu kita akan cari portnya yang tadi, yaitu port 80. Kita enter. Oke. Kita berhasil, sudah terhubung ya, sudah bisa. Waktunya kita ke outbound rules. Pada outbound rules ini saya akan membuat rules baru untuk memblokir Google Chrome. Nah, kalian bisa klik new rule seperti tadi. Lalu karena kita akan memblokir sebuah program, maka pilih bagian program. Nah, di sini terdapat patch atau tempat di mana si program tersebut berada. Kalian bisa browse saja. Nah, di sini kalian ke local disk C, program files, lalu kalian cari Google. Nah, di Google ini ada Chrome. Kalian ke application, lalu di sini terdapat Chrome. Kalian bisa open. Nah, apabila sudah seperti ini, maka kalian bisa
klik next. Nah, di sini ada rules tiga option seperti tadi. Kita pilih block karena kita ingin memblokir si akses internetnya. Kita klik next. Di sini kita default saja. Kita klik next lagi. Lalu di sini beri nama Chrome atau latihan Unbound. Nah, deskripsi seperti biasa kita kosongkan saja karena ini untuk latihan. Lalu klik finish. Nah, di menu Unbound Rules ini akan terdapat sebuah rules baru, yaitu latihan Unbound yang sudah kita konfigurasi tadi. Untuk mengetesnya, coba kita ke aplikasi yang kita blokir tadi, ialah Google Chrome. Kita buka Google Chrome kita. Nah, kita login. Nah, kita akan coba search YouTube. Apakah berhasil? Nah, di sini tidak dapat diakses karena kita sudah membatasinya. Coba kita cek sekali lagi. Oke, tidak bisa. Coba kita bandingkan dengan Opera browser yang tidak kita unbound tadi. Kita buka Opera, kita search YouTube. Nah, YouTube dapat dibuka dengan mudah karena kita tidak menambahkan rules apapun kepada Opera. Jadi saat ini kita akan coba menghapus rules yang sudah kita buat tadi. Kita close saja semua ini. Lalu klik start lagi. Firewall. Ke advance. Nah, di sini kita ke outbound rules. Nah, yang latihan unbound ini kita akan hapus. Pada sebelah kanan kalian akan ada menu action dan di bagian bawah ada delete. Kita delete saja. Nah, sudah terdelete. Coba kita akan tes lagi ke bagian Google Chrome tadi yang kita blokir. Apakah bisa meng-search? Kita klik YouTube. Nah, di sini dapat kita akses ya YouTube-nya karena sudah kita hapus tadi rules. Nah, kita juga akan sekalian menghapus yang tadi yang sudah kita gunakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya beritahu atau saya sampaikan. Saya akan berikan lagi ke Pak Yana. Baik adik-adik, ya itulah pemaparan dari teman kalian Dapa ya, bagaimana cara sistematikanya untuk membuat konfigurasi untuk ngeblok situs dan juga kita untuk bisa masuk ke RDS maupun ke port ya atau ke port yang lainnya dengan menggunakan inbound maupun outbound ya. Nah, mungkin itu saja ya dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih untuk menyaksikannya, semoga nanti bisa kita kembali lagi di video berikutnya ya. Nah, itulah materi yang dapat disajikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan puas untuk terus belajar, mengembangkan kompetensimu di dunia jaringan tentunya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.